Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, yaitu pertemuan ke-7 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosennya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH, yaitu tentang perbuatan perbarengan gabungan tindak pidana summon law atau konkursus. Yang pertama yaitu pengertian perbarengan atau konkursus atau summon law, yaitu dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang nomor satulah yang paling penting karena menyangkut perbuatan. Lalu ada pengaturan perbarengan atau gabungan. Diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama ada perbarengan peraturan atau konkursus idealis, diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua ada perbuatan berlanjut atau Vorgesetzte Handling, diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga ada perbarengan perbuatan atau konkursus realis, diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis atau konkursus realis adalah bentuk konkursus murni. Sedangkan perbuatan berlanjut atau Vorgesetzte Handling adalah bukan perbuatan konkursus murni. Selanjutnya ada sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana tersebut menghisap pidana yang lebih ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Selanjutnya ada perbuatan berlanjut atau Vorgesetzte Handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal-hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Selanjutnya ada contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau Vorgesetzte Handling, yaitu A. Seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut
tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Selanjutnya ada perbarangan perbuatan atau konkursus realis, diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Contoh konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan tambah kejahatan, atau pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun. Tambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. Plus 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan tambah pelanggaran menurut pasal 66 KUHP untuk semua jenis ancaman pidana. Tiap-tiap kejahatan yang dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum. Pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contohnya, A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan, jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimum adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun, yaitu sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan tambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Selanjutnya ada konkursus realis atau pelanggaran plus pelanggaran, diatur dalam pasal 70 KUHP dan sistem pemidanaannya disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 tambah 9 yaitu 15. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan atau setahun 4 bulan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja atau pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana tersebut ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat plus 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat yaitu 1/3-nya.
Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarangan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review mingguan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.